Halo teman-teman, selamat malam. Semoga tetap sehat dan baik. Nah, di video kali ini saya mau sharing tentang change makers, di mana banyak hari gini anak muda yang ingin banget ngambil peran untuk melakukan banyak hal baik, sehingga menjadi bagian dari Indonesia yang lebih baik di segala aspek. Nah, ada satu terminologi yang dimana peran tersebut itu biasanya diasosiasikan dengan istilah change makers. Atau dalam definisinya, apa sih yang dimaksud dengan change makers? Change makers itu adalah orang-orang nih seperti teman-teman muda yang hebat di luar sana yang punya cara kreatif untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan sosial. Nah, peran yang dijalankannya pun macam-macam. Nah, dalam hal ini saya membagi sebenarnya 5 tipologi dari karakteristik atau peran seorang dari yang namanya change makers. Ya, tentunya teman-teman punya kelebihan dan punya kelemahan, yang mana kelemahan itu bisa ditutup sama orang lain, dan itulah pentingnya yang namanya kolaborasi di era sekarang. Nah, yang pertama, thinker. The thinker ini kategori orang-orang yang memang pemikir gitu ya, punya ide, gagasan yang cemerlang, dia punya wawasan yang luas tentang bagaimana dia melihat satu masalah, dan dia juga punya solusi untuk bagaimana caranya supaya solusi itu bisa dieksekusi menjadi sesuatu yang solutif gitu ya. Nah, itu adalah kategori pertama dari seorang change makers. Yang kedua adalah pasti ada juga nih orang-orang yang punya peran sebagai the actor provider, atau sebutnya mungkin people maker lah gitu ya. Mungkin karakteristik change maker yang kayak gini tuh yang memang dia senang banget untuk bikin kayak pelatihan gitu ya, workshop, lalu seminar gitu ya. Dia senang banget dan passion ke pengembangan skill dan kompetensi. Nah, yang ketiga ini yang saya lihat ada juga teman-teman muda yang fokus ke membangun jembatan, atau saya sebut dengan the builder, atau they are the one who building and build the infrastructure. Nah, siapa mereka? Mereka adalah para startup founder, mereka adalah community founder, mereka suka bikin platform, bikin komunitas, bikin organisasi gitu ya, bikin sistem, bangun infrastruktur. Karena salah satu tugas seorang pemimpin adalah bangun sistem. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memang fokus membangun platform, membangun ekosistem. Nah, kebetulan apa yang kami bersama bangun di Rumah Milenial sejak 2017, kita fokusnya di infrastruktur ini. So, we can also claim ourselves as a builder dalam ekosistem yang namanya change makers ini. Nah, tadi ada yang pertama namanya kamu bertindak sebagai thinker, kedua sebagai people maker, yang ketiga itu sebagai the builder ya, atau pembangun infrastruktur, yang keempat adalah the accelerator. Nah, biasanya orang-orang dalam ekosistem change maker yang bertindak sebagai seorang accelerator adalah mereka-mereka yang punya capital ya. Mereka adalah investor, mereka adalah orang-orang yang bikin gerakan, misalkan menyediakan beasiswa gitu ya, beasiswa pendidikan, beasiswa percepatan, beasiswa apapun ya, yang memang menunjang talent, menunjang ide, menunjang gagasan gitu ya. Jadi peran penting dari accelerator ini tentunya sangat amat membantu nih. Kadang-kadang talentnya ada, infrastrukturnya ada, tapi nggak ada yang mendorong dari aspek kapital, juga susah begitu. Nah, yang kelima atau yang terakhir dari ekosistem change maker yang saya kategorikan, saya sebut dengan the mastermind. Mastermind ini adalah sosok di belakang orang-orang yang sudah berhasil. Jadi mungkin kalau saya sering bilang mastermind ini adalah dalangnya orang yang sudah berhasil. Kingmaker lah kita sebut seperti itu. Nah, jadi teman-teman dalam menjalani peran dan berniat untuk melakukan kebaikan itu bisa dijalankan perannya macam-macam. Tergantung sebenarnya kekuatan teman-teman itu apa gitu ya. Apakah sebagai pemikir ya, the thinker, atau mungkin senang untuk bikin sesuatu yang bikin pinter orang gitu ya, mengupgrade skills, kompetensi, kamu bikin pelatihan workshop. Atau yang ketiga, atau kamu bikin platform, bikin komunitas, bikin infrastruktur, bangun jembatan untuk menghubungkan orang gitu ya. Dan atau kamu yang
tipikal yang memang accelerator gitu. Kamu dikasih hak istimewa sama Tuhan, punya rezeki lebih, sehingga rezeki itu bisa dibagikan ke orang untuk melihat lebih banyak kebaikan begitu. Atau yang terakhir, ya, kamu punya kapasitas ya menjadi seorang mastermind, mendorong potensi-potensi Gen Z dan anak muda hebat Indonesia untuk maju dan menjadi the real change maker. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sharing malam ini bermanfaat, dimana kalau tadi saya bilang topiknya adalah change makers, dan saya bagi change maker menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah the thinker, kedua the people maker, ketiga adalah the builder, keempat adalah accelerator, kelima adalah mastermind. Terus berproses lebih baik dan tetap semangat.